di Papua sampai sekarang selalu menjadi perhatian semua orang, dan juga apalagi yang terjadi pada perempuan-perempuan Papua. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya ingin sekali mendengar, dan kita semua saya rasa sudah tidak sabar untuk mendengarkan pendapat-pendapat dan juga pengalaman dari para narasumber yang akan dibagi bersama kita pada siang atau sore hari ini. Saya persilahkan Kak Yuliana Langwoyo yang akan membuka diskusi. Saya persilahkan. Kak Yuliana, saya Ya, persilahkan. halo. Iya, halo. Ya, halo Selamat sore, Margareta. Kak. Ya, selamat sore. Terima kasih moderator. Selamat sore untuk teman-teman semua yang hadir dalam diskusi ini. Nama saya tadi moderator sudah perkenalkan, Margareta. Saya bekerja di salah satu kantor milik dari Ordo Fransiskan di Jayapura, Papua. Nah, saya akan langsung masuk 10 menit ya waktunya. Pak Richard, selamat sore dari Papua. Untuk teman-teman semua yang ada di mana saja, saya akan mulai mungkin satu masukan ke moderator ya. Memang ada Kakak Rode di sini. Halo Kakak Rode, tapi yang akan menjadi pembicara hari ini adalah Kakak Esther Haluk. Tadi moderator belum memperkenalkan Kakak Esther Haluk. Saya menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ada di dalam TOR. Jadi saya langsung mulai dari situ saja. Teman-teman pertama memberikan pertanyaan kepada saya itu, bagaimana Anda melihat fenomena Black Lives Matter dan mengapa banyak yang melihat hubungan kampanye ini dengan kampanye di Papua tentang Papua Lives Matter. Saya rasa kalau langsung harus dijawab, ya tentu saja ada hubungannya karena Papua ini ada dua ras besar. Satu itu adalah ras Melayu, teman-teman yang ada di wilayah Indonesia bagian barat, dan ada ras Melanesia, orang Papua itu ras Melanesia. Secara ras itu kita sudah berbeda dengan ciri-ciri fisik. Orang Melanesia, orang Papua yang kulit lebih gelap, hitam dengan berambut keriting. Dalam perjalanan karena ciri-ciri fisik ini maka yang berbeda ini maka membuat banyak sekali juga perubahan perbedaan kebijakan di mana membuat orang Papua itu masih terus menjadi korban kekerasan sampai dengan saat ini. Saya mau mulai ambil dari contoh pertama itu misalnya dalam proses yang disebut-sebut sebagai proses demokratis, PPRA itu penentuan pendapat rakyat, di situ saja sudah lihat dan banyak bukti menunjukkan bahwa itu tidak adil karena proses itu tidak mengakomodir suara orang Papua karena dari awal memang perspektif pemerintah Indonesia itu melihat orang Papua sebagai orang yang belum mampu untuk terlibat dalam proses demokrasi. Masih bodoh, primitif, dan terbelakang sehingga proses PPRA itu one man one vote itu tidak terjadi secara adil. 1024 orang, 26 orang itu tidak semuanya diwakili oleh orang Papua. Banyak orang yang bukan Papua yang bicara atas nama orang Papua. Kenapa begitu? Karena orang Papua dianggap tidak mampu untuk terlibat di dalam proses demokrasi. Pada saat itu, padahal kalau dilihat jauh sebelum Indonesia masuk, itu sudah ada zaman sending dan misi di mana proses pemberdayaan itu sudah jalan dan sudah banyak juga bukti-bukti yang ada di mana orang Papua itu mampu untuk terlibat dalam perkembangan perubahan kehidupannya. Jadi waktu zaman sending misi itu sudah ada orang Papua belajar kesehatan, mengembangkan pertanian kopi di Kokonaut, di Enarotali dan sekitarnya, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Waktu Indonesia masuk, semua fakta-fakta itu dianggap tidak ada. Pokoknya pikirannya orang Papua itu masih bodoh, primitif, sehingga proses ini kita harus jalan dengan cara Indonesia, tidak mengakomodir kepentingan orang Papua. Setelah itu, kebijakan keamanan dan pendekatan militer yang dipakai di Papua ini sangat berbeda dengan daerah lain. Teman-teman bisa menunjukkan, bisa membantu saya mungkin untuk melihat apakah pendekatan militer itu juga dan pendekatan keamanan itu juga terjadi di tempat lain selain di Papua. Apalagi ya di sini. Terus saya kasih contoh misalnya
kata-kata yang sangat terkenal dari Letnan Jenderal TNI Ali Murtopo itu yang bilang bahwa Indonesia tidak menginginkan orang Papua. Indonesia itu hanya menginginkan tanah dan sumber daya alam yang ada di Papua. Kalau orang Papua tidak senang ya pindah saja ke pulau lain. Ini salah satu petinggi besar jenderal yang dalam masanya dia sempat juga menjadi Menteri Penerangan. Bayangkan seorang Menteri Penerangan di Republik Indonesia punya cara pikir seperti ini. Memang kalau teman-teman banyak saya ikut diskusi, orang-orang bilang, tapi Indonesia tidak pernah buat hukum yang jelas-jelas memisahkan antara orang kulit hitam dan orang kulit putih seperti di negara lain. Memang tidak ada, atau kita susah menemukan aturan tertulis, tapi dalam implementasi kebijakan itu sangat-sangat kelihatan. Contohnya ini, salah satu pembesar Republik Indonesia yang menjabat sebagai menteri punya cara pikir seperti ini terhadap orang Papua. Terus kebijakan transmigrasi yang awal-awalnya berlakukan di tanah Papua ini pun atas dasar pemikiran itu, bahwa orang Papua itu perlu diajar karena masih sangat tertinggal, sehingga perlu bangsa lain, bangsa Melayu untuk datang ajar orang Papua, bertani, bercocok tanam, dan lain-lain. Padahal kearifan lokal di Papua, itu orang Papua bertahan dengan caranya bertahun-tahun di tanah ini, tapi masih tetap dianggap terbelakang, tidak mampu, sehingga ada pendekatan atau kebijakan-kebijakan transmigrasi. Itu salah satunya memang pemerintah Indonesia akan bilang bahwa itu untuk pemerataan, kesejahteraan, pembangunan, sehingga tapi sangat kentara dalam program-program itu. Di sini dibilang orang-orang ini datang supaya bisa ajar kamu bertani, bercocok tanam, dan lain-lain. Di situ saja langsung kita tahu berarti mereka anggap kita ini memang tidak punya pengetahuan sama sekali, bodoh dan terbelakang. Terus di tahun 2002 itu SKPKC, tempat saya kerja itu sudah mengeluarkan satu laporan. Di dalam laporan itu bilang bahwa itu laporan judulnya Membangun Papua sebagai Tanah Damai. Itu ditulis begini, kalau sikap orang dari luar yang datang dengan rasa superior ini, yang terus menganggap orang Papua tidak mampu, sikap ini terus dipertahankan, maka ini akan menjadi potensi konflik di kemudian hari. Jadi itu buku kami tahun 2002, yang pada tahun 2019 itu terjadi. Kasus rasisme di Malang, Surabaya itu memicu demonstrasi penolakan, demonstrasi anti rasisme yang besar-besaran di tanah Papua. Jadi berdasarkan laporan-laporan tahunan kami, tapi juga laporan dari lembaga-lembaga lain saja, kita sudah lihat bahwa orang Papua sendiri sudah menuliskan itu, merasa bahwa sikap yang terus kita merasa direndahkan ini lama-kelamaan itu akan membuat kita semakin sesak napas dan akan protes tentang itu. Kenapa yang di luar sana Black Lives Matter itu sama dengan yang kita lakukan di sini? Ya karena sama-sama kita sedang menuntut untuk dihargai sebagai manusia. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Ya karena pengalaman banyak yang membuktikan bahwa kita tidak dianggap sebagai manusia dalam sikap-sikap satu dua orang, sikap satu dua komunitas yang diterjemahkan langsung di dalam kebijakan-kebijakan yang cukup rasis, termasuk pendekatan keamanan dan militerisme. Itu saya betul-betul sangat-sangat marah soal itu. Kenapa setiap terjadi sesuatu di Papua pendekatannya harus selalu pendekatan keamanan? Beberapa hari lalu kita baca berita Jenderal Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, bilang kalau Papua kurang pasukan kita akan kirim lagi. Seolah-olah Papua ini semuanya hanya penjahat yang hidup di sini. Apakah hal seperti ini terjadi juga di wilayah Indonesia yang lain? Pendekatan seperti itu dilakukan karena melihat orang Papua ini sebagai yang jahat, penjahat, biang kerusuhan, seperti itu. Padahal siapa lawan mereka sebenarnya? Ada di tengah kota ini kah? Kenapa pendekatan keamanan itu terus yang selalu dipakai untuk situasi Papua? Itu saya kehilangan pertanyaan-pertanyaannya. Tapi pertanyaan pertama itu tanya apakah perjuangan Black Lives Matter terus Papua bilang Papua Lives Matter itu betul baik atau itu terlalu berlebih-lebihan? Saya bilang tidak berlebih-lebihan lah, karena dari dulu juga orang Papua sudah berjuang untuk
dianggap sama harkat dan martabatnya sebagai manusia, dianggap dan dihargai sebagai manusia. Terus pertanyaan berikut yang teman-teman kasih itu bagaimana keadaan Papua, dampak rasisme dan eksploitasi yang dirasakan oleh masyarakat Papua. Saya pikir saya sudah menjawab tadi sebagian. Yang jelas sejak peristiwa rasisme yang terjadi di Malang dan Surabaya, yang bukan peristiwa pertama, sebenarnya ini sudah berulang-ulang terjadi, tetapi peristiwa itu yang berhasil mengangkat kemarahan dan membuat orang Papua dalam tekanan yang sangat berat sebenarnya, karena Papua ini kan teman-teman tahu kebebasan berekspresi di sini itu kan benar-benar ditekan, akses media juga dibatasi. Tapi kemarahan kemarin di atas peristiwa yang terjadi di Malang dan Surabaya itu membuat orang Papua itu keluar dari batas-batas ketakutannya. Sudah mau apapun yang terjadi kali ini kita sudah benar-benar tidak terima lagi dan kita harus protes. Setelah itu, buntut dari peristiwa itu, puluhan orang Papua saat ini sedang kena pasal makar, ada yang masih dalam penjara, tuntutan 6 tahun sampai 8 tahun, teman-teman lagi banding, seperti itu. Jadi ada pemicu di luar sana, orang di luar sana bilang orang Papua monyet, merendahkan orang Papua, tapi yang kena dampak di hukumnya justru lebih banyak ada di Papua sini. Terus yang paling mengerikan akhir-akhir ini pergerakan untuk harkat dan martabat orang Papua itu dengan tagline Papua Life Matter itu mulai digiring pada kalau orang bicara itu berarti orang itu separatis, langsung mulai diarahkan ke situ, dan itu situasi yang sangat mengerikan dan bisa menempatkan teman-teman seperti saya juga teman-teman lain di dalam forum ini akan menjadi rentan untuk terkena pasal makar karena kita masih terus bicara soal harkat dan martabat, soal nilai hidup sebagai manusia itu. Oke Kak, bisa ya. 1 menit lagi Kak? Bisa. Kita akan berbagi dengan narasumber yang lain. Betul, saya pikir itu ya. Terus pertanyaan yang bagaimana kita bertahan di tengah pandemi COVID dalam situasi politik sekarang ini. Saya bilang ini nih sedang kacau-kacaunya di sini. Ini kayaknya COVID sudah tidak ada lagi di pikiran kita karena itu terlalu kacau di Papua ini. Kita sementara takut COVID, dibatasi ruang geraknya, tidak boleh jalan, tapi dropping pasukan terus masuk ke Papua. Terus kejadian penembakan dan pembunuhan terus terjadi, sampai-sampai 2 warga sipil yang ditembak 18 Juli kemarin diduga. Sampai saat ini bahkan saya dengan teman-teman di kantor saya ini belum bisa berpikir kita harus melakukan apa tentang itu. Jadi di satu sisi kita benar-benar ada dibatasi karena situasi COVID saat ini. Kalau urusan COVID yang lain-lain itu nanti tanya Satgas COVID, tapi di satu sisi ada banyak kejadian kekerasan yang terus terjadi. Jadi kami ini rasanya bagaimana ya, karena dalam situasi seperti ini itu SKPKC biasanya mengirimkan tim. Jadi kalau tidak bisa sampai ke duga, kita ada di batas-batas mana untuk mengecek kebenaran, melihat paling tidak mengecek bagaimana keadaan korban atau mencari kontak seperti apa. Tapi saat ini kita rasanya bagaimana ya, kita tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi ada militer yang sangat leluasa melakukan apa saja di tanah Papua ini. Apalagi diprediksi situasi Papua ke depan dengan adanya pro kontra Otsus Jilid 2 ini, kita tidak bisa terka seperti apa nanti situasi di Papua ini. Apakah akan berkembang lebih buruk karena pendekatan keamanan yang dipakai di sini, dan itu sebenarnya sangat membuat saya sendiri dan juga banyak teman di sini merasa frustasi. Mungkin itu saja dari saya. Selamat sore. Ya, terima kasih Kak Yuliana. Ya, jadi gambaran kekerasan dan juga hal-hal ketidakadilan ya yang banyak dialami oleh orang Papua. Berikutnya kami persilakan Kak Esther yang akan mungkin bisa kita coba fokuskan bagaimana tadi secara kekerasan secara umum sudah dijelaskan oleh Kak Yuliana dan fenomena-fenomena saat ini. Bagaimana juga tentang kekerasan perempuan, Kak? Bisa di-share ke kami semua di sini, Kak? Saya persilahkan. Oke, baik. Selamat sore semua. Selamat sore, terima kasih. Sore Kak Kete. Baik, saya kira waktu saya 10 menit.
Sista Yuli sudah memberikan gambaran secara umum, tapi saya akan bicara lebih fokus kepada kekerasan yang dialami oleh perempuan di Papua. Saya akan berbicara dalam, kalau bicara kekerasan di Papua, ada 3 bentuk kekerasan ya. Ada kekerasan yang secara struktural, tadi lebih banyak sudah dieksplor oleh Sista Yuli, tentang pendekatan-pendekatan keamanan dan sebagainya. Nah, kemudian sebagai perempuan sebagai bagian dari masyarakat, ketika masyarakat di Papua mengalami kekerasan akibat pendekatan-pendekatan keamanan atau kebijakan-kebijakan secara struktural seperti itu, kemudian berimbas, memang memiliki imbas yang sangat besar. Jadi bisa dikatakan bahwa perempuan di Papua itu kita mengalami kekerasan secara berlapis-lapis. Jadi bukan hanya secara struktural, tapi juga kultural, kemudian dalam ranah yang lebih sempit lagi ketika kita bicara soal kekerasan yang dialami dalam akibat interpretasi ajaran-ajaran agama yang bias gender. Jadi ketika bicara tentang kekerasan struktural, ya mungkin semua nanti mungkin pembicara pada sore hari ini akan lebih mengeksplor tentang itu, akan banyak berbicara soal kekerasan. Nah, pada semenjak status politik itu, perempuan sendiri itu memang mengalami, karena Papua sudah masuk dalam wilayah konflik, di mana pengiriman aparat yang cukup banyak di Papua, kemudian penetapan daerah operasi militer itu juga membuat banyak korban-korban pelanggaran HAM sebenarnya yang ada di Papua. Nah, kekerasan-kekerasan seperti begini itu sampai sekarang memang belum ada penyelesaian yang pasti begitu. Jadi kekerasan akibat pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah ini meninggalkan luka. Hampir semua masyarakat Papua, orang asli Papua, itu mengalami trauma-trauma yang sangat panjang. Jadi trauma kekerasan yang dialami itu sangat membekas begitu. Jadi ketika kita berbicara soal mau mengadakan pendekatan kepada masyarakat Papua, ketika bicara tentang kekerasan ini, belum ada upaya-upaya sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembalikan atau memenuhi rasa keadilan masyarakat Papua. Contoh saja, kalau kita bicara sejarah, itu dari sejarah politik memang sudah terjadi kekerasan, sudah ketidakadilan terhadap orang Papua. Tadi Sista Yuliana sudah bicara, tetapi kemudian sejarah panjang ini, sejarah kekerasan yang panjang dan terus terjadi hingga saat ini, itu belum ada kepastian hukum terhadap pelaku-pelaku yang melakukan kekerasan-kekerasan tersebut. Contoh saja, sudah banyak kekerasan semenjak status politik Papua masuk ke Indonesia, tapi kemudian ada juga kekerasan-kekerasan yang ketika banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi ini tidak bisa diproses secara hukum. Misalnya ketika terjadi produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, itu hanya tidak berlaku surut. Artinya semua pelanggaran-pelanggaran HAM di bawah tahun 2000 itu tidak bisa diadili. Jadi kalau sekian banyak orang Papua yang pernah mengalami kekerasan-kekerasan seperti begini di bawah tahun 2000 itu sudah tidak bisa jadi rasa keadilan, ini trauma-trauma yang tidak pernah selesai, akan terus terpelihara. Nah, satu-satunya kasus pelanggaran HAM yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, itu kan kasus AB Pura saja yang diadili. Selain itu, semua kasus-kasus lain, di mana perempuan-perempuan juga menjadi korban, itu juga sampai sekarang ini belum mendapat keadilan dan penyelesaian secara hukum. Jadi itu ketika kita bicara kekerasan secara struktural melalui pendekatan keamanan. Dan juga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, karena kalau kita bicara, ini saya bicara untuk yang sekarang, misalnya di era otonomi khusus misalnya, itu
ada banyak dana alokasi, misalnya dana alokasi kesehatan atau dana alokasi untuk pendidikan, tetapi kebijakan-kebijakan itu yang sangat bias gender gitu. Jadi alokasi dana yang diperuntukkan untuk perempuan, anak ini sangat kecil gitu, dan sangat rentan untuk terjadi korupsi dan sebagainya. Dan itu berakibat pada hari ini misalnya kita lihat perempuan-perempuan di Papua, kita bicara dana besar sekali, dana otonomi orang bilang besar sekali, tapi sebagian kita dengar cerita, oh kita dengar dana besar, tapi kita tidak tahu bentuknya seperti apa, gitu. Jadi perempuan-perempuan ini dibiarkan sendiri, terjadi marginalisasi, sehingga perempuan-perempuan ini berusaha sendiri, membangkitkan ekonomi sendiri, memberdayakan diri sendiri, tanpa didampingi oleh pemerintah, seperti itu. Kemudian perlindungan secara hukum sebenarnya yang sesuai dengan diamanatkan dalam Undang-Undang Otsus itu baru keluar dalam Perdasi itu baru tahun 2011 gitu. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya diamanatkan misalnya dalam produk-produk hukum yang bisa melindungi, bisa memberdayakan perempuan supaya perempuan tidak mengalami kekerasan yang seperti ini akibat kebijakan-kebijakan yang meminggirkan, memarginalisasi perempuan. Tetapi kemudian karena karena tidak ada tidak ada yang mengawal hal-hal itu, sehingga kebijakan-kebijakan itu sangat tidak memihak kepada perempuan. Kemudian itu kekerasan-kekerasan yang berikut, hari ini tingkat kematian ibu dan anak juga cukup tinggi akibat kebijakan-kebijakan yang juga tidak memperhatikan perempuan, tidak fokus juga untuk memperhatikan perempuan. Jadi hal-hal seperti begini kita bicara secara struktural, sedangkan untuk kultural, budaya, kami di Papua ini budaya patriarki sangat kental. Jadi seperti halnya di tempat-tempat lain di mana budaya patriarki kental, pasti perempuan adalah warga kelas 2. Jadi semua kebijakan-kebijakan diambil dalam sistem adat itu meminggirkan perempuan. Padahal sebenarnya kebijakan itu berimbas sangat besar kepada perempuan. Misalnya hari ini, ketika kita bicara soal tanah adat, tanah atau wilayah yang masuk dalam tanah adat. Nah ini akses yang menggunakan tanah, yang menggunakan atau mengolah itu lebih banyak perempuan untuk mensupport kehidupan. Tetapi kemudian ketika diambil keputusan untuk dijual atau dialih fungsi atau diambil oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakan untuk membuat perkebunan dalam skala besar dan sebagainya, itu ada dua pihak dalam adat itu yang dilibatkan. Padahal tanah dalam perspektif adat itu milik komunal, tapi kemudian ada pendekatan dilakukan sangat kadang-kadang ketika mengetahui suku tertentu yang itu yang didekati begitu. Jadi ini menciptakan konflik di internal di adat juga, dan di sini perempuan sama sekali tidak dilibatkan. Dan ini meminggirkan perempuan sama sekali. Nah, laporan seperti yang dikeluarkan dalam laporan Stop Sudah yang dibuat oleh beberapa lembaga, beberapa teman-teman di beberapa lembaga, itu mencatat kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi ketika perempuan-perempuan berada di wilayah-wilayah yang masuk dalam konsensi-konsensi yang berhadapan yang menghadapi investasi, gempuran investasi yang masuk ke Papua. Nah, perempuan-perempuan yang ada di wilayah ini tidak bisa mengakses tanah atau wilayah tanah-tanah yang sudah dikelola oleh perkebunan dan sebagainya. Dan ini membuat perempuan secara ekonomi memang menjadi rentan untuk mengalami kekerasan ketika masyarakat masyarakat Papua secara umum mengalami kekerasan. Itu stres secara psikologis itu akan berimbas kepada kekerasan-kekerasan yang timbul dalam ranah domestik, sehingga perempuan-perempuan mengalami kekerasan yang berlipat berganda seperti itu. Kemudian yang berikut,
kita bicara soal kekerasan akibat interpretasi. Nah, ini juga meminggirkan atau memarginalkan perempuan karena interpretasi agama yang bias gender ini membuat juga di satu sisi mempengaruhi, karena di Papua sendiri agama yang lebih dominan agama Kristen. Nah, ketika interpretasi yang salah terhadap teologi Paulus, di mana ada beberapa teologi yang ada beberapa kata yang misalnya laki-laki menjadi kepala. Nah, kata seperti begini dipakai untuk memposisikan perempuan sebagai kelompok kelas 2, kelompok yang tidak memiliki hak untuk berbicara, kelompok yang tidak bisa mengaktualisasi diri dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti begini. Jadi ini bentuk-bentuk kekerasan yang hari ini seperti tertuang di dalam, kalau kita bicara secara umum untuk hari ini, saya kira perempuan Papua mengalami kekerasan itu berlipat kekerasan yang berlapis-lapis seperti itu. Jadi banyak produk-produk hukum yang dibuat, tetapi memang sampai dengan saat ini itu belum ada kepastian hukum untuk melindungi. Sedangkan secara umum masyarakat Papua masih berada, hak-haknya secara umum tidak ada perlindungan seperti begini, tidak bisa berekspresi secara bebas, tidak bisa mengeluarkan pendapat, seperti tadi disebutkan oleh Sista Yuli. Kita perempuan pada umumnya di Papua mengalami hal yang sama seperti yang dialami masyarakat kami, begitu. Jadi kalau kita berbicara untuk pertanyaan yang kedua, misalnya kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk membantu atau kekerasan-kekerasan yang dialami oleh perempuan-perempuan di Papua. Saya kira Kak Esther bisa 1 menit lagi, Kak? Ya, saya kira 1 menit lagi. Terima kasih. Baik, berjejaring, saya kira kami perlu berjejaring untuk peningkatan kapasitas, karena saat ini perempuan di Papua itu seperti dibiarkan sendiri begitu, untuk memberdayakan diri sendiri tanpa pendampingan dan sebagainya. Begitu. Jadi saya kira peningkatan kapasitas, kemudian berjejaring untuk memperbaiki sama-sama permasalahan-permasalahan kekerasan yang terjadi sama perempuan itu menjadi hal yang penting sekali untuk saat ini kami sudah berjalan, tapi memang kami butuh juga berjejaring supaya hal-hal yang menjadi kekerasan yang kami alami di sini bukan hanya kami saja yang ini, tapi itu menjadi hal yang bisa menjadi di-share. Kita sama-sama tahu bahwa ada masalah di Papua, ada masalah yang sedang dihadapi oleh perempuan, karena kami berada di daerah yang masuk dalam kategori daerah konflik seperti begitu. Dan ya, saya kira untuk sementara seperti begitu, kita bisa berkembang dalam diskusi nanti. Terima kasih. Terima kasih Kak Esther sudah membuka wacana penting bagi kita semua, bentuk-bentuk kekerasan perempuan yang terjadi ya Kak. Kompleks sekali ya, bahkan di laporan Stop Sudah juga pernah dikeluarkan bahwa data kekerasan terhadap perempuan di Papua itu paling banyak juga kekerasan dalam rumah tangga ya. Jadi luar biasa perempuan di Papua mendapatkan berbagai bentuk kekerasan baik di dalam ranah domestik maupun di luar domestik ya. Baik, kita akan mendengarkan Kak Elvira Rumkabu sebagai akademisi Kakak. Bagaimana secara empiris Kakak melihat situasi ini, bagaimana melihat fenomena-fenomena ini, dan juga bagaimana upayanya tadi disampaikan Kak Esther, bagaimana perjuangan perempuan Papua untuk mendapatkan Oke. Oke. Kayaknya sudah bisa bicara ya. Oke. Baik. Baik, mudah-mudahan suara saya sudah bisa, Mbak? Kak Elvira, silakan. Oh iya, baik. Makasih banyak. Pertama-tama saya terima kasih sekali diundang di sini, tapi juga untuk teman-teman. Halo, apakah Kak Elvira sudah bisa bergabung? Iya. Mbak, ya. Halo, suara saya kedengaran, ya, Mbak? Oke. Silakan. Oke, baik. Baik. Kalau bisa, ya, silakan Kak. Oke. Baik.
Pertama, saya terima kasih sekali untuk diberikan ruang seperti ini. Sebenarnya bukan hanya saya secara pribadi, tapi teman-teman perempuan Papua, saya pikir sangat penting space seperti ini, karena kalau kita bicara banyak isu Papua, selalu space Ya, narasi. dengar. Silahkan lanjut. Ya. Selalu narasi untuk perempuan itu jarang sekali didengarkan gitu, atau jarang sekali untuk dipresentasikan. Nah, tadi saya mungkin lebih mengomentari tentang apa yang sekarang ya, Papua Lives Matter, Black Lives Matter, terus apa pengaruhnya, khususnya juga bagi narasi-narasi perempuan, kemudian akan seperti apa. Saya pikir kalau kita bicara soal rasisme, mungkin kemudian sebenarnya bukan hanya buat ini ya, bagi publik Indonesia misalnya, bagi teman-teman, isu rasisme itu seperti sesuatu yang kemudian kita kaget dan itu baru muncul pada di tahun lalu sebenarnya, momen yang pertama di bulan Agustus sampai bulan Desember tahun lalu. Kita berpikir rasisme ini sesuatu yang baru, tetapi sebenarnya kalau katanya referen Benny Guy, rasisme itu dalam hidup sehari-hari orang Papua, ada everyday racism gitu yang dialami oleh orang Papua dalam hidup sehari-hari sebenarnya. Nah, yang terjadi kalau kita lihat sebenarnya, kalau teman-teman narasumber kita yang luar biasa di sini pasti punya banyak sekali pengalaman tentang rasisme, termasuk saya juga. Rasisme itu menjadi sangat normal sekali dan dinormalisasi oleh masyarakat, masih dalam konteks society, dinormalisasi, ada di ruang kelas, ada di dalam gereja, ada di dalam masyarakat, sampai dinormalisasi dalam kebijakan-kebijakan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, dinormalisasi dalam berbagai kebijakan yang menjustifikasi kebijakan-kebijakan pendekatan keamanan, meskipun secara tertulis tidak kemudian kita temukan, tetapi dalam banyak praktek kebijakan keamanan itu muncul dari konstruksi-konstruksi rasi sebenarnya, dari cara berpikir yang menstigma Papua dan lain-lain. Nah, saya ingin membawa kita mungkin ke dalam dua peristiwa rasisme, anti-rasisme yang penting di Papua, dalam konteks Papua. Yang pertama yaitu kita lihat dalam momentum tahun lalu. Jadi tahun lalu teman-teman mungkin secara singkat saja masih ingat tanggal 17, 15, 16 Agustus, asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada waktu itu kemudian dikepung, dan yang menjadi luar biasa itu kita nonton, kita lihat di berbagai media sosial bagaimana pengepungan itu dilakukan di asrama mahasiswa Papua, di mana di situ ada milisi juga, maksudnya kelompok-kelompok nasionalis di dalam, tapi juga ada aparat keamanan di dalam, dan kita menonton itu melalui media-media yang viral saat itu. Saya pikir tidak ada asrama mahasiswa lain yang diperlakukan seperti itu kalau bukan asrama mahasiswa Papua yang sudah sering diperlakukan seperti itu. Karena saya juga dulu kuliah di Jogja, itu sudah seperti itu, sudah lama sekali sebenarnya praktek-praktek seperti itu. Nah, yang menarik teman-teman, kalau teman-teman ingat videonya viral, hanya membutuhkan kurang lebih 3 hari dari tanggal 15, 16, tiba-tiba tanggal 19, dengan menggunakan ikon monyet, karena pada waktu itu aksinya aksi monyet sebagai satu simbol perlawanan, kemudian menjadi viral di teman-teman di Papua, dan kemudian banyak orang yang turun ke jalan. Ini menjadi salah satu gerakan yang paling masif yang pernah ada juga dalam sejarah di Papua. Bagaimana ada gerakan sosial hanya yang dimobilisasi lewat media karena kata monyet, gitu ya. Jadi kata monyet itu muncul. Nah, kemudian gerakannya cepat sekali bisa muncul dengan cepat karena media. Ini menjadi sangat penting, media sosial yang membuatnya. Tapi kemudian lebih dari 30 kota pada waktu itu ada berbagai macam protes-protes anti rasisme, dan kemudian direspon dengan pemerintah dengan cara yang sangat, bagi saya cara yang rasis, yang fondasinya adalah rasis dan stigmatisasi terhadap perjuangan orang Papua. Internetnya dimatikan, kemudian pengiriman pasukan, sampai bulan Desember kurang lebih 6.000 pasukan dikirimkan, kemudian ada penangkapan dilakukan kepada mereka yang melakukan aksi-aksi rasisme. Kalau data dari koalisi, teman-teman koalisi LSM lokal untuk anti rasisme itu mengumpulkan ada sekitar 900 lebih penangkapan, hampir 1.000 penangkapan di seluruh Papua yang dilakukan tanpa prosedur. Itu ada press release-nya, dan yang tidak mengenakan adalah ternyata ada 69 yang dikenakan pasal makar hanya karena mereka dikriminalisasi hanya karena mengekspresikan aspirasi kemanusiaan mereka supaya diperlakukan secara sama dan melawan rasisme. Itu kasus yang pertama. Kasus atau momentum yang kedua, jadi ada dua momentum tahun lalu, sekarang momentum yang kedua. Momentum yang tahun ini agak ada dimensi internasionalnya, karena ada Black Lives Matter yang muncul di Amerika Serikat dan kemudian juga men-trigger
orang-orang Papua, tetapi ini yang nanti akan menjadi sedikit berbeda, yang saya pikir juga penting untuk kita diskusikan bersama-sama, adalah bagaimana Papuan Lives Matter yang berdimensi internasional ini kemudian memunculkan gerakan lagi, gerakan anti rasisme lagi. Nah, tetapi dalam fokus saya ini, saya melihat ada perbedaan sebenarnya dari ada suatu progres gitu yang bisa saya lihat daripada pembicaraan dan diskusi rasisme kalau kita lihat dari tahun lalu dan tahun yang sekarang ini. Kalau kita lihat yang sekarang ini, banyak sekali kemudian ada media-media yang kemudian muncul dengan memasukkan narasi-narasi tentang rasisme, bagaimana rasisme menjadi satu pengalaman daripada orang-orang Papua, rasisme yang muncul dalam berbagai kebijakan. Ada media-media yang kemudian muncul dan menarasikan tentang isu-isu ini. Kemudian kita lihat juga di bagian Papuan Lives Matter ini, banyak sekali kemudian webinar-webinar yang dilakukan mendiskusikan tentang rasisme beririsan dengan isu penegakan HAM dan membuka begitu banyak diskusi-diskusi hak asasi manusia dan situasi terkini tentang konflik-konflik di Papua. Nah, menurut saya kalau kita melihat dari momen rasisme yang kemarin dan kemarin dalam arti tahun lalu dan momen rasisme yang tahun ini, ada beberapa catatan secara singkat yang ingin saya buat sebenarnya, dan saya pikir sangat terkait dengan fungsi media sebenarnya dalam hal ini. Menurut saya memang tahun ini kalau kita lihat Papua Lives Matter yang ada sekarang, yang terjadi sekarang memang ada perbedaan dalam hal menurut saya adalah bagaimana bagaimana isu rasisme ini kemudian digerakkan kebanyakan menurut saya adalah oleh teman-teman yang ada di luar Papua sekarang. Jadi banyak webinar yang dilakukan, membuka space, termasuk salah satunya Jakarta Feminis membukanya. Ini adalah contoh bagaimana advokasi rasisme yang kemudian dilakukan melalui webinar-webinar yang ada, membuka diskusi-diskusi yang ada, tapi memang tidak dari teman-teman di dalam. Kalau tahun lalu yang dimobilisasi adalah teman-teman yang kemudian bergerak turun ke jalan. Tahun ini rasanya berbeda dalam hal kemudian lebih luas advokasinya dan lebih banyak teman-teman yang muncul adalah teman-teman di luar Papua. Nah, dalam hal ini kemudian terkait dengan isu Papua, isu perempuan dan lain-lain, saya sebenarnya melihat ada optimisme sendiri sebenarnya dengan adanya pembahasan terkait dengan rasisme. Karena bagi saya ketika isu rasisme ini kemudian muncul dari pola yang tahun lalu sama tahun sekarang, saya melihat untuk pertama kalinya orang Indonesia kemudian ingin membuka pembicaraan yang sudah berdekade sebenarnya bahwa ini adalah everyday racism setiap hari yang dialami oleh orang Papua, tetapi akhirnya kemudian ini dibuka dan mau dibicarakan secara genuine, dibuka dan mau dibicarakan secara terbuka gitu. Dan yang memulai ini adalah teman-teman di luar Papua yang kemudian menaruh bagaimana pertanyaan seperti yang selalu saya bilang bahwa untuk pertama kalinya mereka mau bertanya, apakah kami rasis, bagaimana kami rasis, kami harus melakukan apa supaya rasisme ini bisa kita lawan secara bersama-sama. Ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi saya, karena kalau kita lihat Papua misalnya, tadi seperti Kakak Esther dan Kakak Yuni bilang memang sangat kompleks masalahnya, apalagi kalau kita bicara tentang perempuan, punya banyak kekerasan struktural, kultural, kekerasan langsung atau direct violence, tetapi kemudian berbagai macam kompleksitas ini seolah-olah hilang karena stigmatisasi rasisme dan stigmatisasi Papua dan gerakannya sebagai isu-isu separatisme. Jadi kita kalau di Papua bicara Papua selalu dinarasikan antara Papua merdeka dengan NKRI harga mati, sehingga isu-isu kemanusiaan, isu-isu demokrasi itu dengan sangat mudah kemudian distigmatisasi dan akhirnya tertutup pembicaraannya. Nah, rasisme ini bagi saya kemudian membuka kita untuk mendiskusikan tentang isu-isu kemanusiaan. Nah, isu-isu yang bagi saya sangat sulit sekali untuk dibicarakan. Orang misalnya kayak kasus, mungkin Kak Esther juga mengadvokasi banyak soal Duga misalnya. Kita jarang bicara Duga karena kita fokusnya pada penembakan beberapa orang oleh separatis. Karena penembakan separatis itu kita sudah tidak peduli dengan adanya ribuan pengungsi dan paling banyak pengungsinya itu perempuan di sana. Mereka yang tidak terlibat di konflik secara langsung, tetapi mereka tersingkir dari tanah mereka sendiri, tersingkir dari hak mereka sendiri. Mereka disingkirkan oleh kebijakan negara yang sangat rasis dan menstigma Papua dan setiap hal yang terjadi di Papua itu dalam kerangka tadi itu Merdeka dan NKRI harga mati. Nah, akhirnya kita sudah menormalisasi rasisme itu, kita menormalisasi stigma itu, kita menjadi tidak empati sama sekali dengan apa yang terjadi di Duga. Jadi kalau dalam webinar saya selalu menemukan kalau teman-teman Papua mau bicara soal bagaimana Papua ditindas, bagaimana Papua itu sangat inferior dan Papua itu harus dibebaskan dari rasisme. Kemudian banyak yang mengambil contoh bagaimana dengan penembakan belasan karyawan PT Istaka di Duga misalnya.
itu selalu jadi narasi yang dimunculkan yang menunjukkan kedangkalan kita sebenarnya dalam melihat bahwa Papua begitu kompleks dan isu-isu Papua itu tidak bisa kita sederhanakan hanya dalam isu bahwa ini separatisme versus NKRI harga mati. Dan ini yang membuat menurut saya karena ada dikotomi seperti ini, kemudian dia mematikan segala isu, termasuk kita melihat isu perempuan, bahwa banyak orang yang tidak tahu bahwa sebenarnya diduga itu korbannya paling banyak perempuan, mereka yang mengungsi, belum lagi ada begitu banyak cerita tentang tentang perempuan dan anak sebagai korban, belum juga orang tidak tahu bagaimana angka kematian ibu dan anak paling tinggi di Indonesia adalah di Papua, meskipun begitu banyak sekali kekayaan alam dan banyak kontribusi yang diberikan kepada Indonesia. Ada begitu banyak kita lihat tingginya angka akses pendidikan anak perempuan terhadap sekolah tinggi. Itu juga pembahasan ini kemudian seperti mati dan tidak dibicarakan karena kita memfokuskan melihat Papua dengan representasi rasis dan representasi negatif terhadap Papua gitu. Jadi apa yang kemudian menjadi solusi bagi saya, pertama tentu saja kita harus mempertahankan momentum ini, mempertahankan momentum mendiskusikan Papua dengan segala kompleksitasnya, terutama memberikan space buat isu-isu perempuan juga untuk bisa dibicarakan dan mengambil langkah advokasi secara bersama dan secara sinergis. Masih ada waktu saya, Kak, Mbak. Sudah, mohon maaf Kak Ira, waktunya sudah habis, ya. Baik, ya, nanti kita lanjutkan dalam diskusi ya. Kak Ira. Terima kasih banyak Kak Ira sudah memberikan gambaran tambahan tentang konflik yang juga berdampak berat bagi perempuan ya dan anak di Papua. Ini gambaran empiris yang memang banyak terjadi saat ini. Teman-teman semua dan seluruh peserta yang sudah bergabung bersama kita akan mendengar juga saat ini dari Kak Dina Maria Danomira. Penting sekali pandangan beliau karena akan berbicara tentang bagaimana adat dan budaya di Papua. Karena tadi sudah disinggung juga oleh Kak Esther dan juga oleh yang lain bagaimana perempuan dan budaya di Papua itu juga menjadi tantangan yang besar. Saya persilahkan Kak Dina. Baik. Mudah-mudahan bisa 10 menit ya Kak ya waktunya. Mohon maaf sekali, menarik sebenarnya. Ya, silakan Kak Dina. Terima kasih sekali untuk kesempatan yang saya berikan kepada saya. Mungkin yang saya akan bahas tuh yang sudah tadi Kakak Margareta bilang tentang budaya rasisme dan bagaimana advokasi-advokasi yang Tong harus perjuangkan untuk menyuarakan hak-hak masyarakat, terutama orang Papua. Mungkin apa yang saya bahas sedikit sambung dengan Kakak Ira tadi, karena saya juga rasa rasisme itu terjadi ke saya dari bukan hanya di Papua, tapi di luar Papua sampai ke luar negeri juga. Jadi di Papua saya pernah rasa rasisme di dalam gereja sendiri. Waktu itu camping Pasca, terus dari orang yang non Papua, baru dia kayak tidak mau duduk dengan saya karena dia kayak jijik begitu lihat saya. Dan saya sakit hati saya karena ini saya di dalam rumah Tuhan, baru saya dapat kayak diskriminasi, orang tidak mau duduk samping saya. Terus saya dapat rasisme juga waktu di Lombok, pernah juga dapat bilang dengan kata itu monyet, tapi biar sudah tuh kayak sudah tuh barang yang sudah terjadi, kayak saya rasa semua orang Papua pernah juga tuh pasti merasakan kena rasisme di Indonesia sendiri. Begini pas kuliah keluar, waktu itu kuliah di Australia, saya dapat rasisme juga dari orang yang orang kulit putih, a white person. Dia bicara saya, maksudnya bukan bicara saya, dia bicara bikin candaan garis besar soal kulit hitam dan kenapa kulit hitam sudah dimusnahkan. Kenapa kok bicara begitu? Terus saya sadar memang rasisme itu terjadi bukan hanya di satu kelompok kecil di Papua, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia itu rasisme ada, terutama untuk orang kulit hitam lah, untuk kayak dan perempuan. Nah, hal-hal kayak begitu dehumanisasikan kami, merendahkan kami sebagai manusia. Dan muncullah trauma-trauma dan stres-stres yang Tong rasakan dan Tong alami. Dan itu sangat menyatu dan berdampak sekali sama Tong punya kehidupan sehari-hari begitu contohnya. Salah satu dari yang saya biasa bahas dengan satu teman-teman soal kayak efek dari trauma dan dehumanisasi ini yaitu intergenerational trauma. Jadi trauma yang terjadi
dari generasi sebelumnya saya dan diturunkan dari cerita maupun dari perilakunya mereka yang di bawah sadarnya mereka diturunkan kepada kami generasi muda. Dan terkadang trauma yang diturunkan dan ditampung ke generasinya orang sekarang punya efek yang sangat beda, dan satu kali meledak itu sangat parah. Contohnya yang waktu kejadian yang monyet itu yang Agustus tahun lalu, itu kayak semua anak-anak muda turun, semua kayak aspek masyarakat dari pejabat sampai semua turun dan menyuarakan pendapat yaitu yang sudah ditahan dari generasi ke generasi soal diskriminasi dan rasisme. Dan memang akhirnya berunjuk kekerasan, tapi dunia tahu bahwa Papua terjadi rasisme karena gini, dan maksudnya orang-orang jadi tahu tentang isu itu. Jadi saya rasa salah satu dari yang masalah yang tong alami di anak-anak muda sekarang itu adalah intergenerational trauma. Salah satu contohnya dari itu, maksudnya dehumanisasi, merendahkan orang berdasarkan tong punya kulit. Efek-efek ini maksudnya menjatuhkan tong dan main dengan tong punya mental begitu, tong punya kesehatan jiwa begitu. Jadinya efek turun ke kegiatan sehari-hari, maksudnya orang jadi minder atau jadi meningkatnya alkohol karena mungkin stres atau bagaimana, jadi larinya ke alkohol, larinya ke pekerjaan, larinya terjadi kekerasan di rumah tangga atau kekerasan, pokoknya meningkatnya kekerasan dan kriminalitas di kalangan masyarakat Papua. Dan itu saya rasa kayak budaya-budaya, pola-pola kehidupan orang Papua yang sekarang kayak kalau tong pelajari, ya ampun, jadi memang sudah lama sekali tong menahan trauma-trauma ini. Jadi kayak tidak wajar, maksudnya kenapa orang Papua kriminal tinggi, kekerasan tinggi, maksudnya HIV/AIDS tinggi. Karena itu intergenerational trauma yang mungkin tadi Kakak Ete juga bahas kejadian-kejadian yang terjadi dulu yang belum dibahas sekarang dan belum dituntaskan secara keadilan dan hukum, itu maksudnya orang-orang yang hidup masih ada dan cerita-cerita turun ke generasinya orang. Dan tong juga bertanya, maksudnya tong tidak ada pada saat itu, tapi tong jadi bertanya, jadi masa depan orang Papua tuh bagaimana? Akan terjadi pola yang sama begini kah? Budaya ini penindasan akan sama, dan itu tidak baik dan tidak sehat untuk masa depan anak-anak Papua dan generasi milenial orang Papua. Tapi saya selalu ingatkan ke teman-teman semua bahwa iya, rantai intergenerational trauma nih kita bisa bisa hentikan, bisa putuskan mata rantai ini. Salah satu yang saya bicarakan itu adalah dekolonialisasi atau decolonize mentality. Jadi tong punya mental, tong harus kayak tong mengerti hal-hal ini yang sudah terjadi di masa lalu, apa yang tong akan lakukan sekarang. Jadi salah satu langkah-langkah awal dalam decolonizing mentality, decolonize ourselves orang Papua itu belajar sejarah, belajar fakta-fakta. Tong harus mengerti bahwa apa yang sudah terjadi mungkin di pantai, yang di maksud daerah pesisir, dan apa yang sudah kejadian-kejadian apa saja yang sudah terjadi di teman-temannya kita yang di daerah pegunungan. Tong harus belajar tentang itu, belajar tentang sejarah, fakta, dan ya itu masuk dalam budaya juga, budaya orang Papua. Mulai dari situ tong bisa tahu di mana tong berdiri, where do we stand as a Papuan. Tong berdiri, tong apa yang tong mau. Kayak tong tahu kita tertindas, tapi tong sudah tahu sejarah ini sudah terjadi, apa yang kan tong lakukan. Tong mau stop ini atau tong mau apa yang tong mau choose. Jadi itu decolonizing mentality. Salah satunya juga dengan kayak belajar budaya. Jadi saya banyak advokasi soal tong harus anak-anak muda harus kembali belajar bahasa lagi.
Karena saya rasa bahasa itu salah satu yang penting yang menyatukan orang dan tong punya jati diri. Karena saya rasa anak-anak Papua sekarang juga tong krisis identitas. Like tong tidak tahu tong ini apa, tong ini Melanesia atau tong Asia, seiring dengan perkembangannya zaman, tong bingung tong ini siapa. Jadi itu saya rasa tong harus banyak belajar budaya sekali, belajar bahasa, duduk dengar apa yang orang tua bicara. Dan itu akan jadi pesan-pesan buat orang dan bagaimana tong akan maju sebagai ya masyarakat yang sejahtera. Saya rasa juga penting untuk orang-orang yang non Papua, yang ada di luar Papua, dan juga harus mengerti betapa tegangnya tong orang Papua menyuarakan pendapat. Jadi sangat-sangat penting solidaritas dari orang-orang dari luar untuk bantu menyuarakan hak-hak, bukan hak-hak tapi suara-suara orang Papua yang terpendam. Itu sangat penting untuk heal the intergenerational trauma. Jadi saya rasa itu hal-hal yang sangat penting. Masih ada waktu kah atau? Sebenarnya saya ingin buka tanya jawab, tapi karena belum ada, kakak bisa teruskan 1 menit lagi, boleh? Oh iya. Jadi hal-hal kayak begitu yang saya rasa di Papua tuh harus ya fokuskan di colonizing mentality. Mungkin salah satu yang penting juga masalah hak tanah. Yang saya rasa salah satu contoh yang bagus tuh, apalagi untuk menangkal atau untuk melawan perusahaan-perusahaan dari luar, terutama kayak isu kelapa sawit. Salah satu dari cara tuh untuk mengambil kembali tuh punya hak-hak tanah, yaitu tuh harus tahu. Maksudnya itu tuh harus menyatu dengan budaya lagi, harus kembali belajar budaya, tuh tahu tuh tanah ada di mana. Salah satu contoh yang bagus tuh dari teman-teman dari Bentera, dong bikin eksperimen atau bukan eksperimen, dong bikin kayak kajian begitu di Sorong Selatan, dong ambil data-data marga-marga dan tanah marga-marga itu. Jadi tanah-tanah adat itu marga-marga apa saja, dan dong petakan dan dong kasih ke orang-orang adat situ, tetua-tetua adat, dan diteruskan kepada anak-anak. Nah, itu salah satu langkah yang saya rasa bagus sekali untuk kayak tong menuju kayak decolonizing mentality itu. Tong tahu tong tanah di mana, tong tahu tong alam itu yang mana. Jadi kalau pada saat maksudnya orang-orang dari luar mau datang untuk menghancurkan torang atau mau mengambil tanahnya torang, tong tahu tidak, ini tong tanah, tidak boleh ini, itu kan jadi basis dan basis untuk tong pegang di ranah hukum dan tong bisa rebut kembali tanah yang tanah adat itu. Ada lagi? Terima kasih Kak Dina. Ya, terima kasih banyak. Sharing yang sangat menarik ya, bagaimana pelindungan adat untuk Papua itu sangat penting untuk itu. Belum ada pertanyaan, boleh saya memberi kesempatan kepada Profesor Richard Sauvel. Beliau bergabung bersama kita hari ini, luar biasa. Terima kasih banyak Prof. Dari University of Melbourne ya. Beliau pengamat Papua yang sudah kita kenal bersama tentu saja. Penulis buku Constructing Papua Nationalism. Kami persilahkan Prof. Richard memberikan komentar barangkali atau sharing yang lain untuk teman-teman kita di sini. Prof, please unmute the speaker. You still mute, Prof. Still mute. Ya, masih kita menunggu, semoga bisa segera bergabung dengan Profesor Richard Sauvel. Di sini saya juga melihat ada banyak sekali teman-teman yang menjadi pendamping korban, saya lihat ya, yang sering menjadi pendamping perempuan korban kekerasan, teman-teman aktivis. Bolehkah berbagi pengalaman juga? Tadi Kak Esther, Kak Ira juga memberikan gambaran pentingnya untuk perlindungan dan juga pendampingan untuk pemulihan trauma mereka untuk perempuan korban kekerasan. Boleh dibagi pengalamannya? Baik. Tadi saya lihat ada, ya. Silakan Kak. Kak Esther akan berbagi, ya. Baik, saya mau bagi tentang Nduga, karena kebetulan ini yang kasus terbaru
kasus karena pendekatan keamanan yang diterapkan di Nduga akibat peristiwa tahun 2018 sehingga ada dropping pasukan yang besar di Nduga. Dan sampai dengan saat ini, mungkin kasus terakhir seperti tadi Sista Yuliana sudah sebutkan, ada penembakan terhadap 2 orang, bapak dan anak, yang sebenarnya masyarakat sipil biasa, tapi kemudian ditembak. Itu yang paling terakhir, minggu kemarin terjadi. Jadi di kasus, pada saat kami advokasi kasus Nduga, memang seperti tadi sudah disebutkan oleh Sista Ira, itu korban paling banyak itu perempuan dan anak. Nah mereka harus, jadi jarak dari Nduga ke Wamena atau wilayah daerah-daerah yang dekat itu cukup jauh, dan Nduga itu termasuk daerah yang sangat dingin gitu. Nah mereka harus ke Wamena. Ketika mereka tiba di Wamena itu mereka harus melewati jarak yang cukup jauh dengan cuaca yang ekstrim kayak begitu. Kemudian mereka tiba di Wamena, itu mereka harus tinggal, mereka menjadi pengungsi. Mereka tinggalkan, ada beberapa kampung yang memang benar-benar kosong. Kemudian ada juga beberapa kasus yang, karena kebetulan saya itu di Nduga itu jemaat Kingmi. Saya juga dari Kingmi, dan waktu mereka datang, mereka tinggal di Wamena itu di gereja Weneroma, itu kebetulan gereja saya, begitu. Jadi kami benar-benar bersama mendampingi pengungsi dari Nduga. Nah ini banyak hal, banyak permasalahan yang terjadi, begitu. Ada yang dengan anak-anak bayi, kemudian tidak ada makanan, pakaian cuma yang ada di badan, kemudian jadi sumbangan kemanusiaan yang dikumpulkan juga banyak untuk membantu mereka. Tapi saya mau bilang bahwa ketika terjadi kasus Nduga, ada banyak ibu-ibu dan anak-anak yang kondisi kesehatannya sangat memprihatinkan, tapi mereka tidak bisa ke rumah sakit. Karena di rumah sakit, itu di rumah sakit misalnya, kasus ketika kami dampingi itu yang terjadi di kota Wamena, kalau ada pasien yang masuk, khususnya dari pengungsi dari Nduga, itu langsung dijaga begitu, diawasi dengan ketat. Jadi ini pengungsi dari Nduga ini sudah takut. Jadi sama sekali ketika mereka banyak dalam perjalanan tuh ada banyak mengalami luka, ada banyak mengalami ketika ada bom fosfor kalau saya tidak salah yang dibuang di Nduga, kemudian membuat masyarakat anak-anak itu banyak yang mengalami luka. Itu dagingnya membusuk. Tapi tidak bisa ke rumah sakit, karena seperti begitu, ada ketakutan-ketakutan ketika mereka sampai di rumah sakit, nanti akan ditanya, akan dicek, ini dari Nduga dan sebagainya, begitu. Jadi, ini hal-hal yang kami lihat di sana, kemudian, banyak peristiwa-peristiwa yang menjadi, dalam catatan tingkat, kematian, dalam daftar yang kami susun dalam tim koalisi, itu jumlah kematian tertinggi itu kematian ibu dan anak dalam peristiwa kasus Nduga. Kemudian peristiwa-peristiwa pelanggaran, kasus pelanggaran yang lain, di mana terjadi intimidasi, di mana terjadi pembunuhan, itu sama sekali tidak pernah, tidak ada proses hukum yang berjalan begitu. Kemudian perangkat-perangkat hukum untuk memenuhi rasa keadilan, misalnya ad hoc, misalnya yang diamanatkan oleh undang-undang yang ada dalam undang-undang otonomi khusus, itu sama sekali ada beberapa kebijakan-kebijakan yang tidak dibuat begitu untuk memenuhi rasa keadilan, khususnya untuk pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Jadi kekerasan-kekerasan yang terjadi kepada perempuan ini seperti tadi saya sebutkan sudah sangat berlapis-lapis dalam semua ranah begitu. Tetapi ini butuh kerjasama dari berbagai komponen yang ada, dan juga pemerintah sendiri dan semua pihak, lembaga-lembaga yang khusus mengadvokasi persoalan-persoalan perempuan ini untuk sama-sama melihat hal-hal seperti ini. Saya kira begitu dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Sekali lagi, nanti saya berharap Profesor Richard Sovo berkenan untuk sharing bersama kita. Tapi sebelumnya ada pertanyaan
tentang stereotip yang menganggap laki-laki Papua sebagai orang yang sering melakukan kekerasan. Nah, bagaimana dengan ini? Bisa Kak Ira dan Kak Yuliana sharing kah terkait ini? Kakak Dan Yuliana Kak dulu. Dina nanti juga bisa menambahkan. Ya, Kak Yuliana silahkan. Ya, bagaimana dengan stereotip ini ya? Masih mute Kak? Bisa dibuka kah speakernya? Mohon maaf. Silakan. Halo, saya rasa ini bisa Silakan, dijawab Kak oleh Yuliana. Ira dan Kakak Esther, Kak. Dilempar. Sudah kayak pingpong. Silakan, karena waktu sedikit, silakan, jadi Kak langsung Ira. dijawab oleh orang yang Iya, bekerja Kak. langsung dengan korban. Ya, Itu kita maksudnya. akan menambah durasi sampai jam 15.15, tetapi diskusi kita tinggal mungkin sekitar 7 menit lagi. Kak Ira singkat, saya persilakan, dan nanti Kak Dina bisa tambahkan, yuk. Ya, silakan. Kalau menurut saya itu bukan stereotype ya, maksudnya kalau kita lihat data-data secara nasional pun kebanyakan kan selalu data yang pelaku kekerasan paling tinggi itu partner biasanya, tapi kalau kita definisikan partner dalam konteks kalau di Indonesia saja laki-laki, di Papua juga ya laki-laki sebenarnya memang banyak sekali yang menjadi pelaku-pelaku kekerasan. Apakah itu punya dampak terhadap ini konteksnya yang mana? Apakah konteks juga dilihat apa dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga KDRT, domestic violence, atau misalnya kalau kekerasan negara itu juga. Nah itu akses ke ini juga menurut saya untuk konteks Papua nanti bisa ini oleh Kak Esther, tapi kalau menurut saya memang itu sangat mempengaruhi akses memang terhadap bagaimana perempuan memutuskan membuat keputusan untuk mengakses mengakses pelayanan itu sangat mempengaruhi dalam sistem yang sudah dijelaskan yang sangat patriarkis tadi. Kemudian yang kedua itu memang menurut saya faktor independensi ekonomi perempuan itu sangat mempengaruhi keputusan dia kemudian untuk mengakses berbagai layanan-layanan yang tersedia. Saya lihat dua faktor itu patriarkis dan juga sebenarnya yang kedua itu ini juga penting kekerasan kultural tuh dalam pandangan stigmatisasi yang dibebankan dari masyarakat kepada perempuan yang kemudian harus kemudian memutuskan untuk melaporkan misalnya lewat jalur hukum. Nah itu biasanya mudah sekali distigma oleh masyarakat. Nah itu bagi saya dalam konteks Papua yang kuat sekali sosial networking-nya itu menjadi faktor yang kemudian bagi saya memang dia akan mempengaruhi minimnya atau perempuan biasanya harus berpikir apakah harus pergi mengakses layanan-layanan yang tersedia atau harus membawa masalahnya melalui jalur-jalur yang ada kayak gitu. Itu secara singkat dari saya. Kak Esther, silakan. Iya, kalau kita bicara tentang maaf yang tadi pertanyaannya apa ya? Halo, Ibu Margareta, pertanyaannya tentang apa ya? Ya, ini untuk mengkapasiti petugas-petugas yang memberikan layanan ya di sana. Nanti kita bisa lihat bagaimana prakteknya selama ini. Kak Esther akan menambahkan, mudah-mudahan bisa 1 menit ya Kak ya. Silakan Kak, mohon maaf waktunya. Minta maaf, pertanyaannya apa ya? Bisa diulang pertanyaannya? Ya, jadi kita akan bagaimana stereotip tentang laki-laki Papua yang dianggap sering melakukan kekerasan, ya, dan bagaimana kemudian ini akan mempengaruhi layanan yang didapatkan perempuan Papua untuk mencari bantuan, karena akan banyak pelakunya laki-laki yang dalam kekerasan dalam rumah tangga. Silakan Kak. Baik, terima kasih. Saya kira ini stereotip kita ini sebenarnya stigma saja yang dilekatkan. Laki-laki Papua itu ada dalam sistem kalau bisa saya katakan yang mengalami kekerasan seperti ini, ada dalam lingkaran kekerasan. Secara umum kita orang Papua itu mengalami kekerasan seperti begitu. Kalau sampai misalnya muncul kekerasan seorang laki-laki Papua terhadap perempuan, saya kira itu bentuk akumulasi dari permasalahan-permasalahan yang tidak selesai di masyarakat, itu kemudian mempengaruhi laki-laki ini secara psikologis, kemudian ketidakpuasan ini kemudian dilampiaskan dengan perempuan di istri atau pasangan di rumah gitu. Jadi kalau mau dibilang ini
memang secara struktural ini ekonomi secara umum di Papua ini ada banyak permasalahan sosial yang ada, yang bisa menambah permasalahan atau akumulasi ketidakpuasan, memunculkan penyakit sosial yang seperti begitu. Nah, ketika masyarakat hidup, misalnya laki-laki yang hidup dengan kondisi sosial yang seperti begitu, itu memang kemungkinan untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan itu sangat tinggi. Dan perempuan, ketika kita bicara perempuan, tadi saya sudah bilang kekerasan berlapis-lapis terjadi di ranah publik maupun juga publik dalam arti kekerasan struktural, tapi juga di ranah domestik. Nah, domestik ini memang agak susah untuk dideteksi karena memang dia terjadi lebih privat begitu. Tetapi itu sangat tinggi akibat dari hal-hal yang sedang terjadi di Papua secara umum seperti begitu. Jadi, baik, ya. Saya kira begitu dulu. Ya. Ya, terima kasih Kak Esther. Profesor Richard Sofal sudah bisa menyampaikan sharingnya, Prof. Ya, jadi 3 menit saja sedikit rapat, Prof. Silakan, Prof. Richard Sofal. Oke, Ya, bisa ini juga dengar ada sekarang? Ya. Bisa, Bisa Prof. dengar Ya, sekarang? terdengar jelas, Prof. Oke. Kami persilakan. Terima kasih banyak atas semua presentasinya narasumbernya. Saya belajar banyak dari semua presentasinya. Yang penting untuk saya untuk melihat bagaimana interaksinya dan hubungan antaranya kekerasan negara dan kekerasan di rumah tangga dan di dalam masyarakat Papua sendiri, baik lelaki maupun perempuan Papua mengalami kekerasan negara. Yang pertanyaan untuk saya, bagaimana dengan semua masyarakat yang hidup dengan suasana kekerasan yang khususnya kekerasan negara, sebagaimana itu juga mempengaruhi kekerasan dalam masyarakat Papua. Dan itu yang perlu dibahas. Dan kalau saya pikir mengenai kekerasan, khususnya kekerasan negara di Papua, ada berapa dimensinya yang penting dibahas. Itu seperti ini, kekerasan negara itu kekerasan yang sistemis dan bukan sistematis. Khususnya di budaya aparat, kekerasan sudah menjadi bagian dari budaya aparat sendiri. Dan ini seperti saya membayangkan, ini bukan hal bahwa ada perintah dari Jakarta harus begini. Malahnya sebab kekerasan sudah jadi bagian dari budaya instansi, itu sangat sulit diatur. Itu seperti menjadi bagian dari sebagaimana aparat berinteraksi dengan masyarakat Papua. Dan supaya itu sangat sulit untuk merubah. Presiden atau Kapolri atau Panglima di Jakarta, seperti dengan pernyataan Pak Mahfud beberapa hari lalu, minta bahwa aparat tidak terprovokasi dan sebagainya. Ini pernyataan seperti itu akan membantu sebab kekerasan sudah jadi budaya dari aparat. Dan ini untuk merubah kekerasan negara, ini akan proses yang lama. Ini komentar saya. Terima kasih. Iya, terima kasih, Prof. Kami mohon Kak Ira berkenan memberikan sharingnya, dan nanti terakhir Kak Dina ya, mungkin ya, boleh?
Kak Dina nanti. Jadi bagaimana kira-kira untuk meminimalisir rasialisme? Silakan Kak Ira. Oke. Ya. Saya bingung mau responnya mana. Saya mungkin yang ini dulu ya, terkait dengan apa yang tadi Prof. Richard juga bilang. Saya sebenarnya sangat sependapat sekali kalau melihat kekerasan di Papua yang sudah menuju ke pasar kekerasan mungkin ya. Saya sepakat bahwa siapapun pemerintahnya sejak zaman masuknya Papua ke Indonesia, siapapun pemerintahnya mau sedemokratis apapun tanda petik dia, bagi saya memang saya sepakat kekerasan itu dia embedded dalam struktur yang ada gitu. Jadi sudah menjadi, kalau Pak Richard tadi bilang sudah menjadi budaya, dan itu bagi saya menjelaskan berbagai macam hal, bahwa mau sekarang misalnya saya ingat waktu zaman-zamannya reformasi, orang semua bicara soal apa, bagaimana kita akan melihat satu Indonesia yang baru dan demokratis. Toh setelah itu kan kekerasan bukan ini pola-pola kekerasan baru kemudian malah muncul. Jadi kemudian itu juga menjadi pertanyaan, oh adakah kita bisakah kita mengharapkan ada perubahan deeskalasi kekerasan dengan adanya perubahan di Jakarta misalnya. Nah, itu saya sepakat, dan poin ini yang bagi saya juga sebenarnya, kalau saya sebenarnya berharap kalau Pak Richard juga bisa memberikan apa ya, maksudnya masukan terkait lalu akan seperti apa perlawanannya, apa kemudian yang bisa kita lakukan kemudian ketika kekerasan sudah melekat di dalam struktur, dan kemudian ketika dilakukan dia sudah menjadi sangat normal. Bahkan di Papua saya lihat narasi masyarakat juga tanda petik kita melihat itu menjadi, kita menormalisasi kekerasan itu seperti bagian yang kita tahu itu kemudian menjadi satu respon otomatis ketika satu peristiwa terjadi. Ketika satu peristiwa saya di kompleks misi ini, Pak. Oke, terima kasih. Jadi itu mungkin respon saya yang terkait dengan pertanyaan Pak Richard. Kalau terkait bagaimana memerangi rasisme, saya selalu ingat tulisannya Lygia Giai bahwa rasisme itu bukan masalah orang Papua, karena rasisme mempengaruhi orang Papua dalam hal dia membuat kita menjadi inferior, dia membuat kita menjadi ada sense of separateness dan lain-lain, yang menjadi upaya kita tentu saja kita decolonize mindset kita, dan kemudian itu yang menjadi PR-nya kita di dalam, bahwa kita tidak inferior, kita menselebrasi identitas. Tapi bagi saya pekerjaan besar itu adalah bagi teman-teman bersama, pekerjaan kolektif, khususnya teman-teman di luar Papua sebenarnya adalah bagaimana kita kemudian menentang menormalisasi rasisme Papua itu, dan itu penting mengedukasi diri kita juga terkait dengan rasisme. Saya pikir tidak menyangkal, tapi penting untuk lebih mendengar pengalaman-pengalaman korban rasisme, karena kita dalam posisi yang privilege, sehingga kita perlu mendengarkan mereka yang tersisih dan selalu menanyakan pertanyaan, kenapa orang Papua tersisih, kenapa mereka merasa tersisih. Saya pikir itu yang kemudian menjadi satu genuine discussion. Mari kita mulai dengan mempertanyakan itu, dan kemudian kita bisa lihat bersama advokasi seperti apa yang akan menjadi advokasi bersama dalam perlawanan rasisme. Ini hal besar, dan rasisme sistemik, adat melekat dalam institusi kebijakan. Jadi bagi saya itu menjadi satu langkah advokasi besar secara bersama tentunya. Seperti itu, Mbak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ira. Kakak-kakak semua, ini sebenarnya waktunya sudah habis, tapi ternyata semakin seru. Di terakhir saya ingin tawarkan, bolehkah kita menambah waktu sedikit, 5-10 menit lagi? Boleh? Masih ada waktu, kakak-kakak narasumber? Boleh. Masih jika kakak, ya. Boleh. Jika kakak-kakak berkenan, saya juga ingin Kak Dina dulu tadi untuk menjawab ini pertanyaan, ada Kak Selma yang bertanya tentang stigmatisasi tentang orang gunung dan orang pantai. Nih, bagaimana Kak Dina di sini? Silakan Kak Dina, dan mungkin Kak Yudana nanti bisa menambahkan tentang itu yang dikaitkan dengan kerusuhan di Wamena ketika itu. Silakan Kak Dina. Rasa kayak tentang stigmatisasi orang pantai dengan orang gunung itu sangat sensitif, terutama untuk anak-anak Papua. Tapi itu juga bagian dari rasisme, dan itu namanya colorism. Jadi colorism tuh orang dalam satu ras mendiskriminasikan tong sesama begitu. Jadi kayak kok terlalu hitam, kok tidak cocok untuk ini, atau karena kok putih boleh, kok bagus. Itu bagian dari rasisme dan diskriminasi di dalam tong sendiri. Jadi memang isu stigmatisasi dari antara orang pantai dengan orang gunung itu masih sangat
sensitif, terutama tong budaya Papua tuh sudah kayak tong karena saking tidak tahu budaya Papua tuh kayak bagaimana, sampai tong sudah mencampur aduk semua budaya dari gunung tuh, oh Noken, padahal Noken tuh dari gunung, tapi itu sudah menjadi budaya bersama, atau oh Yospan itu dari pantai, dari Sereri, tapi itu sudah menjadi maksudnya budaya umum. Jadi at the end of the day tong harus mengerti, oke, tong budaya Papua, tong ini, tapi memang tong harus saling menghargai perbedaan budayanya orang dari pantai maupun ke gunung, dari wilayah-wilayah adat masing-masing punya budaya-budaya yang sangat-sangat signifikan yang tong sudah ambil semua jadi satu bagian budaya Papua yang besar. Jadi tong harus mengerti, oke, itu budaya dari sini, tong harus menghargai. Dan untuk orang yang non Papua juga, dong harus mengerti culture appropriation tuh ada. Dong tidak boleh sembarang pakai budaya orang Papua tanpa dong mengerti budaya itu apa. Dan tong orang Papua juga harus mengerti, oke, orang non Papua tidak boleh sembarangan pakai budaya Papua sembarangan. Karena itu dia akan efek sampai ke orang juga. Mungkin itu saja yang saya bisa tambahkan. Terima kasih Kak Dina. Yang terakhir saya mohon Kak Esther menambahkan, ada pertanyaan dari Kak Dinda ya, yang terkait dengan OSUS Papua ya. Bagaimana? Bisa singkat saja Kak, mungkin ya maksimal 2 menit. Nanti terakhir Kak Yuliana juga mohon menambahkan. Saya persilakan Kak Esther. Baik, kalau bicara tentang OSUS Papua, secara umum sebenarnya dampaknya terhadap, kalau kita bicara dampaknya terhadap perempuan, perempuan semenjak pemberlakuan otonomi khusus itu sampai dengan ini sudah mau masuk masa-masa terakhir sebelum berakhir, saya kira dampak terhadap perempuan kita bisa lihat secara real. Perempuan Papua masih dia umumnya bergerak dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi, tapi kemudian mereka dibiarkan sendiri, memberdayakan diri sendiri. Mereka masih berjuang. Semenjak misalnya Pasar Mama-Mama itu dari tahun 2001 dia terbentuk, Solpap terbentuk, sampai dengan yang sekarang mereka masih berjuang untuk proteksi terhadap hak-hak mereka. Jadi itu untuk tidak ada dampak sama sekali untuk perempuan Papua. Nah, yang saya mau tambah lagi untuk tadi dari Profesor Risha tentang kekerasan negara akibat ini, mungkin saya sebut saja beberapa hal penting untuk masalah kekerasan secara struktural. Apa hubungannya dengan kekerasan secara domestik yang terjadi nih? Seperti apa? Nah, saya mau bilang bahwa pelanggaran HAM, perampasan tanah adat, kemudian investasi yang meminggirkan masyarakat adat, itu dampak-dampak yang terjadi. Kemudian rendahnya angka indeks pertumbuhan manusia. Jadi di Papua sini ada kebijakan-kebijakan misalnya pengelolaan dana, tetapi tingkat korupsi tinggi. Misalnya aparat-aparat yang melakukan korupsi sehingga dana tidak untuk perempuan dan anak tidak tersalur. Tapi sepertinya mereka ini kebal hukum seperti begitu. Kemudian masalah impunitas. Kekerasan terjadi kepada orang Papua sampai sekarang, pelaku-pelaku tuh ini budaya impunitas nih yang sangat tinggi yang diterapkan oleh negara, sehingga pelaku bisa melenggang bebas, bisa mendapat kekebalan hukum. Sedangkan orang yang mengalami korban itu sampai sekarang haknya atau pemenuhan rasa keadilan itu tidak terjadi. Kemudian misalnya konversi hutan, HPH dan kemudian HTI yang pada gilirannya menggeser hak-hak atau wilayah-wilayah adat ini menjadi konsensi untuk investasi dari luar dan kemudian meminggirkan masyarakat adat. Nah, perempuan itu menjadi bagian dari masyarakat adat sehingga mereka secara dia termarginalkan secara luas. Kemudian kebijakan pembangunan yang dia lebih fokus kepada ekstraksi dan eksploitasi sehingga banyak menimbulkan marginalisasi. Jadi hubungan kekerasan, kebijakan-kebijakan yang diterapkan ini akan berimbas kepada keluarga. Masyarakat yang menjadi masyarakat yang kalah, masyarakat yang tidak berdaya, masyarakat yang dibiarkan memberdayakan diri sendiri tanpa didampingi, itu akan memunculkan orang-orang yang
yang merasa kalah, dan itu akan berakumulasi terhadap kekerasan-kekerasan yang terjadi kemudian di ranah domestik seperti begitu. Jadi mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Kak Esther. Saya rasa waktunya juga sudah cukup panjang kita tambahkan ini. Kebetulan Kak Yuliana juga sudah berpamitan. Terima kasih banyak. Saya rasa saya sudah waktunya harus menutup diskusi. Sayang sekali memang waktunya tidak panjang lagi. Saya juga tidak bisa lagi memberikan komentar-komentar karena tadi sudah banyak sekali yang sudah dibungkus oleh para narasumber-narasumber hebat, dan terima kasih kehadiran semuanya di sini. Yang terakhir, saya sebagai moderator mohon maaf jika ada banyak kekurangan saat memandu acara ini. Kami kembalikan kepada Kak Matthew. Silahkan Kak Matthew. Iya, terima kasih sekali Kak Margareta. Wow, diskusinya sangat menarik, ya, dan sangat bagus teman-teman. Terima kasih untuk Kak Margareta yang moderator diskusi hari ini, juga untuk para narasumber kita, ada Kak Yuliana Langwoyo, Kak Esther Haluk, Kak Elvira Rumkabu, dan juga Kak Dina Maria, serta juga Profesor Richard yang tadi telah memberikan pendapatnya selama diskusi ini. Juga terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung di acara diskusi hari ini. Sebelum aku menutup acara diskusi hari ini, ada satu hal yang aku mau kasih tahu. Kalau Pundi Perempuan bekerja sama dengan Jakarta Feminis melakukan penggalangan dana, yang nanti penggalangan dana ini akan diberikan dan disalurkan untuk membantu lembaga pengada layanan serta memberikan pendampingan hukum dan pemulihan psikososial yang aman bagi korban kekerasan di Indonesia. Teman-teman yang ingin berdonasi dapat melalui Kitabisa di link bit.ly saling melindungi. Aku juga udah share linknya di kolom chat. Atau bisa juga langsung ke Instagramnya Feminis. Sekian dari aku, terima kasih sekali semuanya, teman-teman yang sudah hadir di diskusi ini, para narasumber, dan juga moderator kita. Sampai berjumpa kembali di kegiatan-kegiatan Jakarta Feminis berikutnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kakak-kakak. Dan juga untuk kasih Kak Ira. semua yang sudah hadir hari ini. Terima kasih kakak-kakak Semua. Bye. Makasih, dah. Udah. Dadah. Terima kasih semuanya.